nuhun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa kajian meskipun di luar cuaca hujan Ibu ya, namun tidak menyurutkan langkah kita untuk selalu kajian, dan mudah-mudahan pengajian ini bisa menghapus dosa kita semuanya dan bisa mengantarkan kita ke derajat yang mulia, yaitu derajat orang-orang yang bertakwa. Janji Allah bagi orang yang bertakwa adalah Allah telah siapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan ternyata ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang diabadikan ada di Sahih Muslim. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah jalan menuju ke surga. Nah Bapak Ibu, namun ketika kita sudah berbicara surga, tentu banyak halangan, banyak hambatan, banyak alasan ya, hujan, kemudian Bapak Ibu males, hati-hati Pak ya, kita masih mending hujan. Lihat Gaza, hujannya hujan peluru, kita mah hujan air. Umar bin Khattab pernah mengatakan seperti ini, apabila kalian ternyata pengajian kemudian sakit badan, entah itu karena hujan, entah itu karena angin, itu bersyukur. Yang sakitnya bukan agama, yang sakitnya hanya fisik. Kalau Bapak Ibu sudah sakitnya bab hati, itu teh sulit untuk diobati. Apalagi kalau hatinya sudah mulai berpenyakitan, lama kelamaan maka hati tersebut akan mati. Ketika hati sudah mati, maka mau dikasih peringatan ataupun tidak, itu sudah tidak berpengaruh. Ini ada di Al-Quran, suratnya kedua ayat 74. Silahkan dibuka dulu Qurannya. Quran tarik kain alhamdulillah. Tariknya Quran suratnya kedua ayatnya 74. Kemudian hatimu menjadi keras, malah lebih keras lagi daripada batu. Padahal di batu-batu itu keluar sumber mata air mengalir. Ada yang jatuh, ada yang meluncur, dan ada juga yang hancur saking takutnya kepada Allah. Namun ternyata hati itu tidak seperti itu. Kalau sudah keras, kerasnya luar biasa. Nah nanti Ibu hati-hati, kalau sudah seperti ini maka hati tersebut mati. Kalau sudah mati tidak ada respon. Dan ini ada di Al-Quran suratnya Al-Baqarah di ayat ke-7 atau 67 lah, di sana adanya. Innal ladina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu mau dikasih peringatan ataupun tidak, itu tidak ada pengaruhnya, tetap mereka itu tidak akan pernah beriman. Disingsieunan ku neraka teu sieun, diiming-iming pakai surga pun gak minat karena sudah tidak ada respon. Nah kita alhamdulillah Ibu ya, hujan meskipun gede di luar tidak menghambat kita untuk pengajian. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa menjadi orang yang istiqomah ya, berdoa kepada Allah, karena Bapak Ibu hati ini terus bolak-balik, terus mintalah kepada Allah
Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati kami ya Allah kepada agamamu. Ya, jangan sampai kita ketika meninggal dunia dalam kondisi bermaksiat kepada Allah. Nah Bapak Ibu, di pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai kehidupan Bapak Ibu itu tidak akan lama Pak. Tuh, ini kemarin saya sudah utarakan sedikit biar nge-review Bu ya, refresh biar ini lagi ingat lagi. Nah Bapak Ibu lihat kondisi manusia itu di dunia kalau ditakdirkan 63 itu tidak akan lama Bu. 63 itu kalau dikonversi ke akhirat itu hanya 1 jam setengah. 1 jam setengah Bu. Tidak akan lama. Tidak ada yang 1 hari, tidak ada yang 2 hari, hanya jam-jaman Pak. Dan ternyata yang 63 pun itu tidak seluruhnya kita pakai ibadah. Pakai ibadah mungkin beberapa jam. Dan ini buktinya. Ini penelitiannya Pak. Dan ini sahih penelitiannya Pak. Jadi para ahli meneliti, ternyata kalau kita ditakdirkan usianya sampai 63 itu hampir setengahnya dipakai tidur. Dipakai tidur Pak. Berarti 33 pakai hidup, 30 tahun pakai tidur. Ya alhamdulillah kalau tidurnya berpahala mah nggak jadi masalah. Ini yang tidak jadi, yang masalah itu yang tidur tidak berpahala, yang seenaknya. Kadang-kadang kita lagi nonton TV nonton kita. Ini yang gemerung lebih ke subuh. Tarik we Pak TV mah orang ke mana mah. Itu Bapak Ibu maaf ya, kalau Bapak Ibu nonton TV dan bahasanya pun ketiduran Pak. Itu bahasa kasar mah semua menang pahala, namanya lagi ketiduran Pak. Itu tidak ada persiapan, tidak ada rencana. Sementara tidur yang berpahala kan yang direncanakan, wudu terlebih dahulu, baca zikirnya, baca surat yang dianjurkan oleh Rasulullah. Itu lama, 30 tahun loh Pak. Sisa 33. Yang 33 itu bagi 2 lagi. Berapa persen Bapak Ibu yang dipakai benar dulu coba. Terus berapa persen yang dipakai nggak benar? Ustaz Abi asa kacau KB semua ada beres. Ya kalau dipakai istiqomah apa nggak silahkan. Tinggal Bapak Ibu Ustaz Abi alhamdulillah dari dulu kita asal lempang-lempang wah hirup kita bangun ya istiqomah. Ulah sampai ke Bapak geus kolot maceur segitu we. Orang lain mah beki kolot teh beki bagus, ieu mah der maceur. Hati-hati Pak, kata Rasulullah, ada 3 golongan ini Allah tidak akan ngajak bicara sama sekali, tidak akan disucikan, tidak akan diajak bicara. Yang pertama adalah pemimpin yang dolim terhadap rakyat, yang keduanya adalah orang tua yang berzina. Begi kot, begi edan, ini mucikari Pak. Yang ketiganya yaitu mohon maaf miskin sombong. Keremah miskin sombong. Terus ekno di arahna naon wae. Itu. Nah Bapak Ibu kita tuh sekarang lagi menapak jalan tuh. Berapa persen yang benarnya tinggal bagi 2 yang benar itu, berapa persen yang kita lurus banget ibadah teh ikhlas karena Allah, dan berapa persen yang kita kadang-kadang belok niat dulu ya Allah asa nuria 50% terbuka kabeh Pak. Ria itu cuma 1% aja udah hancur amalnya, apalagi ini hampir setengahnya. Coba dicek Pak, sebelum Allah yang ngedit Pak, atau Allah yang mengaudit, beres Pak kalau diaudit mah. Nah ini terus Bapak Ibu ini tuh tapi yang kedua aja bacanya biar cepat. Yang kedua yang surat An-Nazi'at, Quran surat An-Nazi'at ayat terakhir, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asiyatan auduhaha. Maka mereka ketika melihat hari berbangkit, hari kiamat, mereka itu seolah-olah tidak pernah hidup di dunia itu melainkan di waktu sore atau pagi. Bapak Ibu kalau sudah sore ya pasti kedengeran maghrib. Waktu sore itu pas pakat dari mulai asar sampai maghrib. Kalau yang disebut pagi itu kita sudah kuat di benak, biasanya subuh
sampai jam 8 atau jam 9 gitu aja. Nggak jam 10 sampai jam 12, kadang-kadang pagi menjelang siang berubah namanya juga. Yang sebut pagi itu biasanya ya subuh sampai jam 8 jam 9 waktu duha. Nah Bapak Ibu, kalau kita hidup di dunia cuma sampai sana, dan Rasul berkata, bersabda dengan nada yang sama, sesungguhnya tatkala aku diutus ke dunia ini, itu waktu kiamat itu seperti waktu asar ke maghrib. Dan Rasul mengatakannya 14 abad yang lalu. Masa kita dengan masa Rasul itu kadang-kadang suka beda, Pak. Beda, itu emang perhitungan Allah. Kata Rasul, antara aku dengan kiamat seperti waktu asar ke maghrib. Umpamanya itu menunjukkan waktu saking dekatnya kita mau berakhir. Nah Rasul itu mengatakannya 14 abad yang lalu. Nah bisa jadi hari ini itu Bapak Ibu jam 5:04 atau jam 5:30 atau jam 5. Berarti tinggal 1 jaman lagi Pak sisa kita teh. Nah makanya Bapak Ibu kemarin sudah saya katakan, gambaran manusia itu seperti waktu tidur. Waktu tidur lagi enak-enakan, mimpi indah, tiba-tiba bangun. Pas bangun teh, ih. Nah sakitnya dunia teh emang gitu. Nah terus Bapak Ibu, tuh kata Rasulullah, Bapak Ibu diumpamakan oleh Rasulullah seperti orang yang lagi bepergian, yang lagi berteduh di bawah pohon. Orang yang berteduh di bawah pohon itu cuma 2 kondisinya. Ya kalau nggak panas hujan. Yang namanya panas pasti ada redup. Yang hujan pasti ada reda. Atau Bapak Ibu kalau udah masih hujan tapi rintik-rintik, Bapak Ibu kan paksa pulang. Tetap aja udah tinggal bentar lagi, sedikit lagi, udahlah ayo ternyata bekerja itu loba baladna basuh anger. Bapak maksa Pak, pasti maksa akan pulang tuh. Nah kemudian kata Ibnu Qayyim, Bapak hati-hati ya, di buku itu ada 2, ada Ibnu Jauzi, ada Ibnu Qayyim al-Jauzi, itu beda, hati-hati. Itu Pak kadang-kadang itu salah orang. Ada Ibnu Qayyim al-Jauzi atau al-Jauziyah, atau ada Ibnu Jauzi, itu 2 orang yang berbeda. Dari kita macam menurut Ibnu Jauzi, oh pasti Ibnu Qayyim, bukan. Dan ayat pada dina sejarah juga ada ulama al-Arabi, ada Ibnu Arabi. Itu juga beda, hati-hati ya. Jadi kita cek orang-orangnya. Nah termasuk ini, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan seperti ini, bahwa tatkala manusia di alam dunia, maka tempat pemberhentiannya cuma 2. Bapak itu sebetulnya lagi istirahat dulu, mau melanjutkan perjalanan, entah itu mau ke surga atau mau ke neraka, mangga silahkan milih. Nah Bapak Ibu itu sebetulnya sekarang tuh lagi apa? Lagi melirik dulu, mau kemana nih kita mau melanjutkan perjalanan, apakah mau ke kanan, apakah mau ke kiri. Dan Bapak Ibu, waktu yang Allah berikan semakin hari semakin menipis Bapak Ibu. Tambah hari, tambah menipis terus. Nih, kemudian sudah diterangkan bahwa yang namanya musafir, maka perlu 3 perkara ini harus nempel, harus kuat. 1, yakini musafir ini pasti dia itu akan pulang suatu saat. Yang kedua, kalau pulang ya ingin selamat, maka kasih bekal. Bekalnya biar cukup, jangan salah arah. Makanya diperlukanlah sebuah peta, sebuah petunjuk. Petunjuknya yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Karena Bapak tidak akan bisa menerjemahkan Al-Quran dengan baik kecuali Rasul penerjemahnya. Nah, oleh Rasul bukan hanya diterjemahkan, melainkan diamalkan dalam sehari-hari. Makanya Aisyah ditanya, ya Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasul? Maka para sahabat, Aisyah menjawab, apakah kamu suka membaca Quran? Sering atau terus-terusan? Maka Aisyah menjawab, itulah akhlaknya Rasul. Jadi Rasul itu memang penafsir dan penjelas, kemudian yang mengamalkan langsung. Jadi kalau ingin mengamalkan Quran, ya lihat aja akhlak Rasul.
maka tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Maka Rasul pun bersabda, apabila kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Yang pertama yaitu kitabullah, yang keduanya sunnah Rasulullah. Ini Pak, bukan hadis ya, sunnah. Karena hadis ada yang doif, ada yang maudu, ada yang hasan, ada yang sahih. Sementara sunnah Rasul itu yang sudah menjadi hukum, yang sudah menjadi rujukan untuk diamalkan. Kartos tuh, jangan Pak. Ini udah Bu. Tuh, tapi Bu ada Bapak Ibu, ada salah satu di Al-Quran ayat yang membuat kita merenung, merenung tarik pisan. Salah satunya ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat ligon. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan apa yang telah engkau kerjakan untuk esok hari kamu. Hari esok itu terjemahnya adalah akhirat. Nah Bapak Ibu sudah mempersiapkan apa untuk kehidupan akhirat Bapak Ibu? Bapak Ibu punya nggak amal andalan yang bisa diandalkan untuk pulang dan itu menjadi amal kokojo Ibu, amal hebatnya Ibu? Ustaz, saya amal andalannya mau saum Senin Kemis, itu masih B aja. Tambah lagi. Itu juga bisa, Pak ya, bisa itu juga Senin Kemis. Tapi Bapak Ibu kalau mau saum, ambil yang maksimal, yaitu saum daun. Nggak usah pakai Idris, nggak usah. Ada Pak. Saum Idris setiap hari, saya juga nggak ngerti ini dari mana. Saum Daud itu puncak. Udah Bapak Ibu gas yang itu. Bapak Ibu aku masih usah rasa berat ku saumnya tapi masih nak mamanya turun wae, oke. Nah Bapak Ibu atuh yang keduanya dengan sedekah, sok atuh gaskeun sedekahna. Ulah tiap 2.000 wae, Pak. Ya nggak jadi masalah juga 2.000 juga ada yang gaduh sakit itu mah enggak. Cuma maksimalkan. Bapak Ibu aku mah teguh artos Putanaga. Ada Pak? Ada. Syukrul wudu Bilal Pak. Bapak Ibu cenah usah Imam Mual teguh artos adan atuh. Bisa kok. Berarti lawan adan Bapak jangan telat sholat terus. Bapak supaya Bapak yang ada terus bawa mikna ka imah atuh. Jadi ketika batur ek adan mana mikna luar si eta terus we. Bapak Ibu silakan. Ada kok tanpa mengeluarkan uang juga ada. Ibu juga bisa kok. Silakan atuh ngabdi ke suami. Kemudian silakan ke ibu. Buat suaminya mengatakan aku ridho tatkala ibu meninggalnya. Kata Allah, aku ridho ya dia sebagai pendamping aku selama hidup ya Allah. Tah suami sampai ngomong gitu. Halo. Tanya ke suaminya, tanya nanti pulang tanya. Ayah ridhonya gitu, we ridho. Nah, berarti sebenarnya itu tentang ridho, kan padahal sieun balik ya. Nah, tapi kalau suaminya ridho, ya Allah dia sebagai pendamping aku selama hidup. Dan Bu, sampai ke ibu terkesan terngiang-ngiang. Ya, kenapa belum nikah lagi? Rasanya asa belum ada yang serem, belum ada yang cocok. Emang kenapa? Saya tuh pengen seperti istri yang dulu nikah teh. Kenapa? Baiknya luar biasa, pengabdiannya luar biasa. Sampai ketika suami ibu sumping ke bumi atau ke rumah, kaos kakinya dibuka ke suami, bajunya dibuka, ayah terus minum tacan, mama ambil minum. Kunaon ya? Keres serius ayah. Dan sok min, tenan min. Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu silakan. Kalau Bapak Ibu kalau emang tegaduh artos, udah ini aja. Buat suaminya ridho. Dengan pengabdian ibu ke suami. Suami pegang perutnya, saya lapar, udah masak. Ayah mau kemana ya? Mau ke masjid, siapin pakaiannya. Ayah jangan coba-coba ya. Itu baju semen 3 roda lah dipakai ya. Mama sudah siapkan etam baju tulisan ajar tekstil lah dipakai ya. Jangan dipakai itu, tutup, ganti ya. Aku mau udah siapin baju koko yang terbaik itu. Iya suami ke masjid,
istri sarene tibra kene ya udah ya ini bajunya ya siap ngelawan gitu siap tuh. Nah paham Bu? Dan mohon maaf Bu, Bapak Ibu hanya diberikan kesempatan hanya malam ini aja. Catat sing kuat. Belum tentu tidur diizinkan bangun lagi. Minta maaf ke suami. Ada hadisnya. Kan istri yang terbaik itu istri yang apabila suaminya melihat itu menyenangkan mata. Ibu gitu teh. Istri yang terbaik itu ketika suaminya, aduh ya Allah, si suami teh bukan masalah dia beres. Ibu gitu tuh. Suami punya masalah datang ke rumah lihat ibu udah beres. Gitu tuh Bu. Saya yakin suami punya masalah lihat ibu, saya yakin pasti beres. Kenapa? Diancam, terberes awas lah. Gak sih kalau sampai omongan liar ya nyanyi sama anggap beres gitu. Tapi lihat suami kan lihat ibu, pas lihat ibu, ya Allah punya masalah adem ayam. Pan para sahabat itu Pak lihat Rasul udah beres. Mau curhat Rasul nggak jadi. Katanya kamu pengen ngobrol nggak, Rasul udah beres. Lihat Rasul aja udah beres. Suami lihat ibu mau apa bener nih emang. Curhatkan nggak seribu. Solusi Anda masalah baru buat kami beres. Memang itu silakan Ibu ya. Tuh. Nah Ibu. Kemudian Bapak Ibu tuh. Kalau Bapak Ibu dikasih waktu malam ini gaskan Pak. Kenapa? Tuh. Pak Ida Paroh Tapangsom. Apabila kamu telah menyelesaikan satu pekerjaan, jangan coba-coba menunggak gesak kesukaan dewe. Hati-hati Pak, kalau bisa maksimalkan hari ini, kalau ternyata diizinkan besok laksanakan seperti hari kemarin. Jangan nunda-nunda terus, biar kamu tidak menyesal nanti. Nih dalilnya, para sahabat atau nabi tuh ulama. Wahai anak Adam, janganlah engkau menunda-nunda amalan-amalan, karena engkau hanya memiliki kesempatan itu hanya hari ini aja. Hanya ini Pak, hari ini aja Pak. Adapun besok pagi belum tentu engkau memilikinya. Jika engkau bertemu dengan esok hari, maka lakukanlah pada esok hari itu sebagaimana engkau lakukan hari ini. Artinya Pak, ulah sebingkengke. Tapi di kita gimana? Kalau bisa esok, kunaon kudu ayeuna nih di rusilah ya. Terus isuk deui we. Anu kitanya. Ya. Nah, kalemkeun atuh, jika kemana wae kalemkeun. Padahal Bapak Ibu, jangankan esok hari, Bapak Ibu malam ini aja belum tentu Allah izinkan tidur. Belum tentu Pak. Nah Bapak Ibu mohon maaf, ini saya punya mustami Pak, jam 11:30 si istrinya nge-WA ke suaminya Jumat. Ayah, dia di Bandung posisinya. Ayah mau pulang jam berapa? Nanti Bun udah Jumatan, ternyata pas 11:30 Bu, pas dia mau berangkat ke Jumatan, dia ditakdirkan mandi, ternyata Bu keseneo, bukan keseneo, diseruleuh lah atau terjatuh terpleset, terus gitu langsung ininya terbentur, langsung meninggal dunia hari itu juga dan jam itu juga. Sampai sisinya merasa dia WA keneh. Emang gitu Bu, jadi belum tentu diizinkan. Nah kalau Bapak Ibu diizinkan sampai esok hari, tolong kerjakan semaksimal mungkin. Ini rumusnya. Ini rumus Pak. Ini rumus yang kemarin udah. Tenang dulu ya, biar nyambung dulu. Bapak Ibu lihat rumus. Hari kemarin, bukan hari kemarin malah Bapak, tadi ya siang. Siang yang Bapak Ibu tadi kerjakan, itu tidak akan bertemu dengan Bapak Ibu sampai hari kiamat. Tadi Rabu Pak, itu tidak akan ketemu lagi dengan Bapak Ibu. Karena Rabu yang akan datang sudah beda. Rabu yang kemarin juga udah beda. Saya juga nggak seperti ini. Dan itu akan menjadi catatan bagi Bapak Ibu. Dan akan menjadi perkara yang terjauh sampai hari kiamat.
Dan yang minggu kemarin itu akan menjadi catatan Bapak Ibu yang akan dibaca Bapak Ibu nanti di hari kiamat. Bapak Ibu hari Rabu, Bapak Ibu dengan laki-laki orang lain. Ada. Bapak Ibu Rabu kemarin Bapak Ibu judi eleh. Karena judi eleh. Bapak Ibu Rabu kemarin Bapak Ibu ngegosip tilu jaman ayat, dan itu akan menjadi catatan yang akan Bapak Ibu baca di Quran. Jelas, Iqra kitabaka, bacalah kitab kamu, cukuplah kamu sebagai penghitungnya hari ini. Dan dengan dihitung Bapak Ibu dibaca aja, Bapak udah tahu arahnya mau kemana nanti. Nah kemudian Bapak Ibu hanya memiliki hari ini aja. Besok itu masih misteri, masih rencana. Kadang-kadang pas saya suka mengatakan, Ustaz, anjing ngawasnya. Kadang-kadang Pak Abi ngapain serama pisan. Bukan berarti Bapak Ibu saya itu bukan si Ustaz Rahmat menilai. Bukan, karena saya itu lagi ngatur dulu. Bisi dolim kan lain. Saya ngatur dulu dengan yang lain. Ibu, kalau Ibu digeser waktunya bisa nggak? Maka Ustaz balas. Itu tuh bukan saya ngantep itu teh. Tapi saya lagi nego dulu dengan orang lain. Takutnya kayak, ih si Ustaz Rahmat mah kalah kamu. Iya ngaji teh. Kata ibu teh udon ka abi. Si Ustaz Rahmat ngaji teh hayang kanu basuh dan nya hujanan. Nu ieu mah garing. Enggak, Pak. Kami teh sebetulnya ingin komo lamun abi aya ibu-ibu yang sudah sepuh, saya pengen banget ngaji teh. Bias punya ada mahasiswi garalis, ya ibu-ibu yang sudah sepuh, pilih mana, Bu? Ibu masuk udon lahnya. Mahasiswi atau ibu-ibu? Ibu-ibunya sepakat. Saya pilih ibu-ibu. Doanya tulus. Hidup ini nih. Ustaz sing sehatnya, Ustaz sing barokahnya. Nah doakannya luar biasa. Mahasiswi, Ustaz hayang dipoto. Tuh. Beda makanya hidup ini nih. Nah itu Bu ya. Nah besok lusa masih berbentuk misteri. Hati-hati, belum diizinkan. Dan ini pernah kejadian ke Rasulullah, Pak. Rasul menjawab itu siap 86 misalnya, Pak. Ternyata ayatnya turun, Pak. Surat Al-Kahfi kasusnya. Pan Rasul teki ini, Pak, si orang Yahudi dan musyrikin, Pak, dia sudah sepakat ingin menjatuhkan Muhammad. Muhammad sudah tidak bisa dibendung, Pak. Maka si orang Yahudi kumaha carana ini nadir, Pak, orangnya tuh. Sinador, bukan Nador. Cina kata Sinador ini bagaimana cara menghentikan Muhammad dakwah? Ya, dia datang ke rahibnya. Rahib kudu kumaha ya? Kata si rahibnya, udah, tidak ada jalan lagi. Tanya 3 perkara ini. Kalau emang Muhammad bisa menjawab, emang Muhammad itu utusan Allah. Tapi saya yakin dia itu pasti pendusta dan tidak akan bisa jawab. Tanyakan, 1, siapa pemuda yang berjalan pagi hari? Yang kedua, siapa orang yang berjalan timur ke barat? Dan tanyakan kepada dia bagaimana pendapat dia tentang ruh. Jum, tanyakan. Maka pas orang tidak ini dengan gagahnya, saya pasti tanya, pasti mau bisa jawab. Baru pulang aja sama si rahimnya. Benar berpapasan apa dengan Rasul? Rasul bentar, saya taruh Muhammad dulu. Muhammad bentar, saya mau nanya. Nih kebetulan kamu ketemu dengan aku. Tolong, bagaimana siapa orang yang berjalan pagi hari? Dan siapa orang yang berjalan timur ke barat? Dan bagaimana pendapat tentang ruh? Rasul tepat tidak pernah menjawab kecuali ku wahyu. Dan Rasul waktu itu Pak menjawabnya nggak pakai insya Allah. Dan kata Rasul, esok saya akan jawab. Bener Pak. Ternyata esoknya Jibril nggak turun. Ditagih kan? Mana? Rasul diem. Besoknya, mana jawabannya? Udah beberapa hari Jibril nggak turun-turun, Pak. Maka kata orang Yahudi dan musyrikin, dasar pendusta. Rasul cepat nggak bisa jawab. Nah di hari ke-15 maka Jibril turun. Maka Rasul menjawab, Jibril, engkau mau meninggalkan aku ya? Gitu. Kata Jibril, gimana? Enggak, saya nggak meninggalkan engkau. Aku turun atas perintah Allah. Maka Jibril menegur Rasulullah. Apa tegurannya? Ya Muhammad, apabila kamu mau berkehendak
mau mengucapkan, mau mengerjakan sesuatu, ingat, ucapkan insya Allah. Kalau Allah berkehendak, turun ayatnya. Surat 18 ayat 23. Orang kumaha Bu? Orang kumaha? Siap 86. Datang ke ente nih. Atau siap Pak Bos, saya gitu. Nah kasih Aisyah mah, siap Mister. Isukan teh itu datang. Hati-hati. Begitunya. Tapi ucapkan, tapi hati-hati. Insya Allah Sunda dengan insya Allah bahasa Arab. Ustadz cenah dihaturana lingi insya Allah lempeng. Oh insya Allah teh moal. Itu. Nah Bapak tata. Maka Jibril memberitahu nih Muhammad, orang yang berjalan pagi hari itu Ashabul Kahfi, orang yang berjalan timur ke barat itu Zulkarnain, dan apabila ada yang bertanya kepadamu tentang ruh, jawab olehmu, ruh itu urusan Allah dan aku hanya diberikan peluang, hanya diberikan ilmu sedikit sekali, jangan coba-coba, jangan melampaui Allah. Itu Pak dijelaskan oleh Rasulullah teh. Itu Bapak Ibu, Allah pun menegur Rasulullah dengan cara kalau mau mengatakan bilang insya Allah, karena besok lusa belum tentu terjadi. Paham Bapak Ibu? Siap ya? Nah Bapak Ibu, ini kemarin mah di sini posisinya teh Bu. Inilah alur singkat perjalanan manusia menuju ke surga. Bapak Ibu tuh tinggali. Bapak Ibu teh posisi ada di dunia dan yakini suatu saat nanti Bapak Ibu akan kembali, akan pulang, tuh ada kembali ke Allah. Yakin Bu? Kalau Ibu masih muda siap pulang? Kalau Ibu masih muda siap pulang? Tentunya Ibu mah perasaan teh nanti kalau saya sudah tua, sudah ripuh, mangga ya Allah siap. Padahal enggak gitu Pak. Bisa muda, bisa tua, bisa sakit dan bisa enggak sakit. Tapi Bapak Ibu mah selalu beranggapan, saya mah masih lama. Apalagi ibu-ibu yang masih, mohon maaf, yang belum nikah, kayaknya teh mesti dilapis sama maut teh. Nyapanya malah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah ke dokter, dokter memvonis ini mah ibu kayaknya nggak lama, dokter nanu tuh lama deh itu. Quran surat 2 ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mengapa kamu jadi kafir kata Allah, padahal kamu itu dulunya pun tidak ada Pak, mati kita teh. Nah setelah mati Allah pun menghidupkan kamu sampai kapan? Sampai hari ini. Nah setelah kamu hidup Allah pun akan mematikan kamu lagi. Nah setelah mematikan kamu lagi maka Allah pun akan menghidupkan kamu lagi. Dan setelah menghidupkan maka kamu pun suatu saat nanti akan dikembalikan kepadanya. Makanya yakini kita pasti akan kembali. Satu lagi, Quran surat 21 ayat 35. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nablukum bisyarri wal khairi fitnata wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan mencicipi, akan merasakan yang namanya kematian, dan kami akan berikan kepada mereka itu keburukan dan kebaikan. Untuk apa? Untuk kami uji mereka itu. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Nah Bapak Ibu, cukuplah dua ayat ini menunjukkan bahwa kita suatu saat nanti bakal pulang. Udah cukup. Jangankan dua, jangankan ketiga, satu ayat aja di Al-Quran itu menunjukkan kepastian. Udah beres. Apalagi ini dua, apalagi tiga. Nah Bapak Ibu, berarti kita itu suatu saat akan kembali ke Allah. Allah menyediakan tempat kembali itu cuma dua. Kalau enggak ke neraka ya ke surga.
Ini oleh Allah diabadikan ada di Al-Quran surat 13 ini dua ini deh. 13 ayat 35. Perumpamaan surga yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu seperti sebuah taman yang di bawahnya sungai-sungai mengalir yang dikelilingi oleh pohon-pohon yang tidak pernah berhenti berbuah. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Namun tempat kesudahan bagi orang-orang yang durhaka adalah neraka. Beres, Pak. Berarti dua Allah siapkannya yang abadi itu. Satu lagi itu ada di surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai 11. Al-Qari'ah itu surat 101, Pak. Fa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi 'isatir radiyah wa amma man hopat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maka barang siapa yang timbangan kebaikannya ternyata lebih berat, maka tempat kembalinya adalah tempat yang sangat memuaskan, yaitu surga. Namun barang siapa yang timbangan keburukannya ternyata lebih berat, tetapi timbangan kebaikannya lebih ringan daripada timbangan keburukannya, maka pa ummuhu, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Apakah kamu tahu enggak neraka hawiyah itu apa? Narun hamiyah, neraka yang apinya begitu panas. Nah ini. Nah Bapak Ibu, siapa orang-orang yang akan tenggelam ke neraka itu, Bu? Ya ini, salah satunya orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Ini Bapak Ibu, ini saya sebutkan hanya untuk Al-Quran. Orang yang jauh dari Al-Quran ini semuanya, Pak. 43 ayat 36, tuh. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka Allah akan menjadikan setan yang menyesatkannya dan menjadi bestinya. Tuh ayat Al-Quran. Sok buka Qurannya. Quran mah Bu update, Bu. Quran surat 43 ayatnya 36. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran atau pengajaran Tuhan yang maha pemurah atau maha pengasih, Allah akan menjadikan setan yang menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Ada tuh Bu, ari setan ke mana ngajakna? Beres. Sok buka ke Ibu. Setan hanya akan mengajak manusia ke neraka. Quran surat 35 ayatnya ke-6. Surat Fatir. Quran surat 35 ayatnya ke-6. Wahai ibu, tuh manusia hati-hati, kalian itu punya musuh yang bernama setan, maka anggap dia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya akan mengajak golongannya untuk memasuki neraka yang menyala-nyala. Tuh. Jadi Bu, setan mah akan mengajak ibu kemana? Tuh nyambung. Buka lagi Qurannya. Quran surat 20 ayat 100. Surat Toha. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka dia akan memikul beban dosa yang berat di hari kiamat. Berpaling itu salah satunya tidak baca, tidak mengamalkan, itu berpaling salah satunya. Yang ketiga, Quran masih surat 20 ayatnya 124 sampai 127. Quran surat 20 ayatnya 124 sampai 127. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan menjalani kehidupan yang sempit, yang sumpek di dunia ini, dan di hari kiamat ia akan mengalami buta permanen. Maka orang ini berkata, ya Allah, mengapa aku jadi buta sementara aku dulu di dunia itu tidak buta, Pak? Allah menjawab, benar, memang demikian.
Dulu ketika kamu di dunia mah tidak buta, namun tatkala Al-Quran datang, ayat-ayat Allah datang, kalian itu mengabaikannya, melupakannya, teu dibaraca wae, teu diaramalkeun wae. Maka kata Allah, hari ini pun aku akan mengabaikan kamu, akan melupakan kamu. Tuh, neraka sudah siap untuk kamu dan siksanya kekal. Itu ada. Satu lagi, Quran surat 41, surat Fussilat ayat 26. Wa qalal ladina ayat, dan orang-orang kafir berkata, janganlah kamu membaca Quran itu dengan serius. Itu biasa we, gak usah diteliti, bahaya diteliti mah. Jadi apal, udah be aja. Dan buat umat Islam itu jangan dekat-dekat di Quran. Buat mereka itu sibuk, buat mereka itu hiruk pikuk, buat mereka itu sina gaduh, sina pasea wae. Nanti kamu akan mengalahkan mereka. Hasilnya ayahnya, Bapak Ibu, inilah tugas mereka, Pak. Bapak Ibu, dan tugas mereka, strategi mereka itu dinilai cukup ampuh dengan ini. Bapak Ibu silahkan buka log ini, log handphone, buka log Shopee, buka log IG, buka log, kemudian log siapa lagi? Log WA. Kamu aya di WA mah aya cemeta. Iya kan, aya cemeta punya. Ya, bari ngacapruk ngajawabna aya gitu. Iya kan. Nah, Bapak Ibu, tilip. Bapak Ibu silahkan cek WA-nya berapa, lognya, durasinya, IG-nya berapa, Facebook-nya berapa, dan ada tambahan untuk Shopee dan Lazada. Dan silahkan cek yang log Qurannya, itu pun kalau ada di Al-Quran, kalau ada di handphonenya. Ternyata pas buka-buka, nah Quran lagi nah udahlah, itu mah lasut tuh gitu mah. Yang ada aplikasi Quran aja belum tentu dibaca. Dibacanya teh pas pengajian. Eta ge lamun kuota aya keneh. Ngandalkeun karena wifi masjid. Bapak silakan cek ini. Bapak benda ini ngapain enggak ngoprek handphone, ngapain menang duit teu. Dan teu pang ngoprek WA eueuh nu mere proyek. Hai we nempuan WA, daun enggak WA ge. Enggak ada Pak, akhirnya habis waktu. Kalau saya baca-baca Ustadz Piranda itu nggak punya IG Pak, IG Facebook Ustadz Piranda, coba gerak itu nanti dicek. Ada IG-nya ada, itu nge Facebook kata dia, habis waktu. Itu mah admin itu mah, dia mah nggak punya Pak. Bapak Ibu, ayo ngecek IG, dibukanya buat apa? Hiburan, bener, hiburannya kan terlalu lama kan, bukan berarti nggak boleh, bukan Pak, tapi ada porsinya. Saya juga suka main Pak, suka punya hobi, tapi hobi itu kalau emang sudah mengganggu ya udah 2 jam cukup, udah gitu. Ada lagi yang lainnya, hobi yang lainnya, banyak kabeh ku hobi. Hobinya tuh, ngeureun nabi, tarang ngahuruyan, tarang tuh Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu yang kemana? Yang isip-isip atau sok mangga kan dia? Bapak Ibu ngeri Bapak Ibu. Semua tanya pengen kemana? Gak ada pilihan Pak, ke sini kan? Ke surga. Nah kata Allah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen ke surga, mohon maaf, kata Allah kami syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? Takwa. Quran surat 3 ayat 133. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersembahkan bagi orang-orang yang bertakwa. Karena surga punya syarat Pak, yaitu bertakwa.
bekalilah hidup kita itu dengan takwa. Quran surat 2 ayatnya 197. Posisi ayatnya Ibu di tengah-tengah sampai akhir. Silakan dibuka dulu. Surat 2 ayatnya 197. Posisinya tengah-tengah sampai akhir. Karena di awal-awal itu lagi berbicara ibadah haji. Wattajawwadu tah eta pilarian. Dan berbekalah dengan takwa, karena sesungguhnya tuh bekal yang terbaik itu takwa. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ada. Nah, Bu, Bapak Ibu tidak akan mencapai derajat takwa tanpa sebuah peta. Peta yang akan menunjukkan ibu kepada takwa ini Quran surat 2 ayat 2. Tuh kudu dibuka sapal ieu mah. Sok langsung nyerakeun wae. Surat 2 ayat 2 pedaku. Zalikal kitabu la raiba. Dulu nih Bapak Ibu kalau diajar iqronya geus aya kan. Alhamdulillah tamat iqro langsung loncat ke Quran. Quran kan yang dibuka Al-Fatihah, terus Al-Fatihah naon? Anas, lain Anas. Pasti Al-Baqarah kan, Al-Baqarah pasti Alif Lam Mim teh yin kaduana. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini satu kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan-raguan sedikit pun, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau ibu ingin menjadi orang bertakwa, nah ini kata Allah petunjuknya. Yuk dibuka lagi Qurannya. Quran surat 3 ayatnya 138. Masih bab tentang Al-Quran sebagai petunjuk. Dan sungguh telah kami turunkan kepada kalian kitab Al-Quran yang akan menjadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Tuh ada Pak. Siapa mau ya? Jadi baca ininya Qurannya biar jadi petunjuk. Nah ini Pak, alur singkat masuk surga lagi. Di ayat yang lain mah Pak kieu alurna teh, di sisi lain mah kieu alurna. Di sisi lain mah kieu alurna teh Pak. Iya teh nyambung Bu sama. Ibu hoyong ke surga teh caketan AA. Ari ieu saha ieu? Ari ieu saha? Enggak, berarti Ibu coba-coba macam-macam ke saya tidak akan masuk surga. Benar banyak. Tuh Pak. Nah, apakah benar Ustaz masuk surga itu rahmatnya Allah? Iyalah Pak. Kan gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat amal, Bapak malu nggak kalau lihat amal Bapak ke surga? Kenapa malu? Aduh, ya Allah sare wae Jumatan ge. Ini malu teh Bu? Malu. Salat subuh kasiangan wae nya. Salat subuh kasiangan wae. Puasa poho wae. Tapi Bapak hoyong ke surga teh? Hoyong sadayana ge leresnya. Nah Bapak Ibu, kata Rasulullah, tebuslah neraka itu meskipun kamu dengan sepotong roti, hanya dengan sebelah kurma. Kebayang Pak, satu kurma ke surga, datu menjapat satu kurma ke surga. Bapak Ibu berharga teh kurma. Tentunya kalau lihat orang pedagang kurma, tapi ternyata bisa menyelamatkan Bapak Ibu dari neraka dan bisa memasukkan kita ke surga. Kebayang surga nikmatnya dengan satu kurma dan mual Bu. Masa kurma bisa ke surga, jangan surga nanti tanpa batas lagi nikmatnya. Makanya kata Allah, ke surga itu bukan gara-gara amal kamu, tapi gara-gara rahmatnya Allah Pak. Nih dalilnya. Ini contohan dulu ya, ini sebagai Bapak Ibu besarnya rahmat Allah. Bapak Ibu, Umar bin Khattab pernah ngobrol gini Pak. Ada seseorang yang ditawan oleh Rasulullah di perang Rasulullah Pak. Terus dapatlah tawanan perang. Itulah perpannya. Ini.
wae. Becana wae. Nah, Bu. Depan tahun di dia jadi kadi karena soalnya karena wae. Nah, Bu, Rasulullah itu punya tawanan perang. Ternyata ibu-ibu yang ditawannya. Si ibu-ibu ini teh Pak, lurat lirik, culang-cileng. Kata Rasulullah, "Ibu, kenapa kamu teh culang-cileng wae atuh lurat lirik terus?" Maka si ibu ini menjawab, "Anak saya di mana? Anak saya di mana?" Ternyata Pak, oleh pasukan Rasulullah dicari, dapatlah anak teh, dibawa ke Rasulullah. Si ibu ini menjawab, "Itu anak saya, itu anak saya." Dan itu Pak, kata Rasulullah, kasih ke si ibunya. Si ibunya teh Pak mau menciumi, wala ditangkap luar biasa. Lihat di depan Rasul. Para sahabat, si ibu ini kira-kira mau nggak melemparkan anaknya ke tempat perapian? Maka para sahabat menjawab, "Tidak ya Rasulullah, buktinya tadi langit di tayangan langsung dapat diciuman, dipeluk luar biasa." Lihat kata Rasulullah, Allah lebih menyayangi umatnya daripada ibu kepada anaknya. Lihat, Allah bager-bager ke orang. Allah lebih sayang kepada kita melebihi ibu sayangnya ke anak. Namun kadang-kadang sayangnya Allah teh itu bentuknya beda. Bapak Ibu hati-hati, sama kayak ibu, bentuknya ibu sayang ke anak kan kadang-kadang dikasih uang, kadang-kadang ditegur, kadang-kadang Pak Allah kasih sayang itu dengan cara apa Pak? Dibuat sakit hati. Ya Allah nyeri hati, ya Allah kujalmi. Kata Allah teh, makanya kamu jangan berharap ke sana, berharapnya ke aku. Aku itu tidak pernah mengecewakan kamu. Innaka la yuhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Kecewa kamu ke orang mah. Nah Bapak Ibu, jadi jangan sampai Bapak Ibu putus asa, dan yang keduanya jangan sampai Bapak itu suudzon kepada Allah. Karena Bapak Ibu, ketika Allah memberikan teguran, itu teh Allah tersayang. Hati-hati Pak, Ustaz Nabi malam bulan lebih kayaknya tegering-gering. Teh istidroj bisa jadi Pak. Fir'aun Pak, Fir'aun nggak pernah sakit Pak. Kebayang nggak si Fir'aun diajab oleh Allah kemarau panjang, dia ngomong nang gagah kene, oke katakan biarkan. Padahal itu Pak warning dari Allah, kasih minuman berubah jadi darah. Lihat Pak, yang putih ini berubah darah. Oleh Allah Pak diajab, ditegur, gak tobat, oke kasih kutu Pak tah. Ternyata kutunya bukan hiji Bu, sanegara. Diajak berasupkan ke istana, bertobat kene. Bere belalang simet hiji mah jadi masalah. Sanegara kirim, bertobat kene. Bere bangkong tah. Bangkong hiji masuk akal jadi masalah. Bangkong na jero imah, Bapak Ibu, ke tempat makan, uji tah, bertobat kene wae udah. Kata Allah, nuki mah tenggelamkan. Ketika tenggelamkan, kerebek, baru aku beriman kepada Tuhan yang sebab Bani Israel. Lihat kata Allah, dan Allah saksikan, ya Allah, aku ini orang yang berserah diri, karakter tobat, yang menjadi orang Muslim. Apa kata Allah? Mengapa baru hari ini kamu ngomong itu, sementara kamu kamari mau berbuat kerusakan terus-terusan? Kata Allah, enggak. Kami tidak ijabah, tidak terima tobat kamu, dan esok lusa pas kamu tenggelam kami akan abadikan jasad kamu mah sampai abadi sampai hari kiamat, biar jadi pelajaran tah iya orang yang pernah mengaku Allah, yang pernah mengaku Tuhan yang paling tinggi iya orang nak yang tingginya tidak jauh dari 180 cm iya orang nak teh tuh. Kalau Bapak Ibu hati-hati, kalau Bapak Ibu nggak pernah sakit, Bapak Ibu jag-jag wae, alhamdulillah. Kalau emang nggak pernah sakitnya digunakan ibadah, itu barokah namanya Pak. Tapi lo Bapak nggak pernah sakit tapi dipakai maksiat wae, itulah sungkunan dari Allah, biar Allah nggak kepalang masukin kita ke neraka. Hati-hati, kalau bapaknya emang nggak pernah sakit tapi ibadahnya ngegas terus, itulah barokah dari Allah. Alhamdulillah ya Allah, aku mah kehujanan nggak pernah sakit tapi ngaji, alhamdulillah itu barokah. Tapi kalau bapak ibunya, Ustaz abi mah edan tara sholat ngegas terus, tuh tinggal duit abi loba tara sholat ya, tuh abi Ustaz tara sholat tinggal ya harta abi melimpah terus. Hati-hati Pak, itu lagi disungkun oleh Allah biar Allah nggak kepalang masukin kita ke neraka. Nah Bapak Ibu, Allah Pak ketika negur orang peletak Allah teh,
Duh ya Allah nyeri. Kata Allah teh, aku teh sayang karena kamu terlalu jauh. Kamu teh ulina jauh teuing. Pletak, terdatang ke we, pletak, terdatang ke we. Hati teh Pak, Bapak melanggar perjanjian dengan Allah, Bapak melakukan maksiat 1 kali, kata Allah kami tutup. Salam lagi, Bapak melakukan maksiat 1 kali, kata Allah kami tutup. Kami masih maafkan. Tapi Bapak terus-terusan wae, jangan menyalahkan Pak, kamu buka semuanya. Itulah Pak. Maka kalau ada orang yang dibukakan Pak, dibukakan semuanya, itu sebetulnya dia melanggar bukan 1-2 kali Pak, sudah rementing, ditegur oleh Allah, di warning nggak mau, di warning nggak peka, udah pletak gitu kan. Itulah Pak, saking Allah sayang pada hal itu Pak. Kenapa? Karena kalau dia dapat di akhirat itu serem nih. Nah ini Pak, tuh yang tadi, amal seseorang itu tidak akan memasukkan dia ke dalam surga. Begitu juga engkau ya Rasulullah. Iya, tapi kalian akan masuk surga itu atas karunia dan rahmatnya Allah. Nah di dia ayah Pak, tuh handap tinggali engkau kata Allah masuk surga teh karena rahmat Allah, tapi di sisi lain karena amal. Bapak Ibu asa bertolak belakangnya. Teli. Amal seseorang itu tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Engkau juga wahai Rasulullah? Iya, kata Rasul teh. Nah, beliau menjawab, aku pun tidak. Itu semuanya hanyalah karena karunia dan rahmat Allah. Bukhari Muslim hadisnya. Lihat Pak yang bawahnya. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari yang telah lalu. Engkau selesai ku amal, tapi ya ku amal. Kieu maksudna Pak, kalau Bapak mengandalkan amal, betul, tapi amal ini mah bukan untuk memasukkan Bapak ke surga, untuk mendapatkan rahmat Allah. Sekali lagi, Bapak beramal itu sebetulnya untuk mendekatkan diri kepada rahmat Allah. Nanti kalau Allah sudah sayang kepada kita, Allah bukakan surganya gitu Pak. Dalam meninggal mah semua ya, aduh aku mah suka ya ke kamu teh berbuat baik wae. Sebetulnya berbuat baik itu kecil Pak. Mau dibayarkan surga mah moal, tapi aku suka amal ieu teh, nanti aku buka ya buat kamu gitu ieu teh. Paham? Siap, lanjut Pak. Mbak Ina ya, tinggal itu. Ya, jangan doa dulu. Bapak Ibu, ari rahmat Allah Pak. Bahasa sedap bisi ame tanya bisinya ternyambung. Tinggal Pak. Surga itu diberikan kepada manusia teh atas rahmat. Nah, lihat rumusnya Bu. Apabila kita ingin mendapatkan rahmat Allah, jadilah orang ciri khas orang yang amal soleh itu kalau ingin dijadikan amal soleh maka harus mempunyai 2 syarat. Syarat yang pertama harus ikhlas, syarat yang keduanya balik ke atas. Amal apabila ingin jadi amal soleh maka harus sesuai dengan dan diniatkan, maka amal ini berubah menjadi amal soleh. Ini adalah amalan untuk menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Ini akan mendapatkan rahmat, dan ketika kita sudah mendapatkan rahmat Allah maka Allah akan menyediakan. Nyambung tuh Pak? Naon? Sip tuh? Naon? Kita akan buktikan Pak, orang buktikan. Rahmat Allah dekat dengan siapa? Iya salahnya ya. Rahmat Allah dekat dengan apa Pak? Rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Ini orang buka wawasannya. Rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berbuat. Sepakat? Buka Qurannya. Surat 7 ayatnya 56.
Surat 7 ayat 56. Ada Bu? Kayaknya Bu. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayo. Sip. Singkuat. Rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat. Sepakat Bu? Ibu pengen tahu ciri khas orang bertakwa apa? Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Nyambung tuh Bu? Naon? Wihan deui. Rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat. Ciri khas orang yang bertakwa itu selalu mengerjakan. Nyambung tuh Bu? Jadi apabila ingin mendapatkan rahmat Allah, jadilah orang yang nyambung. Cek saha? Mana? Buka Qur'annya. Quran surat 3 ayat 133 134. Quran surat 3 ayatnya 133 134. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Robmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa ini? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaido wa afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayo Pak, naon musinin. Siapa orang yang bertakwa ini? Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang ataupun waktu sempit. Saya nanya, orang yang menginfakkan waktu lapang, waktu sempit itu berbuat kebaikan nggak? Berbuat kebaikan. Orang yang menahan amarahnya baik tuh? Baik. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain, maka kumpul ini semua itulah kebaikan. Sepakat Bu? Saya nanya, orang yang berbuat kebaikan akan kemana larinya nanti? Ke surga. Ada di Qur'annya? Mana? Selain syirik mana? Quran surat 39 ayatnya 10. Bukan Bu? Jadi yang syirik jangan ayatnya Quran surat 39 ayatnya 10. Quran surat 39 ayat 10 ada. Coba bacakan. Nabil baca Bil. Baca terjemahnya aja Bil. Jeung Arabna langsung ruas. Terjemahan aja Bil. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Oke, ayo bersabar baik Bu. Kamana cenah kata Allah, kami akan berikan pahalanya tanpa batas. Tanpa batas di mana? Cek saha? Pan tadi seluas langit dan buka di Quran salirna pokoknya. Quran surat 78 ayatna 44 hiji. Bil baca deh Bil. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Ayah Bu tadi, orang-orang yang menahan amarahnya, menahan hawa nafsunya, kemana cenah? Ke surga. Ayah surga buat siapa? Berarti ciri khas orang yang bertakwa menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu baik tidak? Cek saha? Cek tadi. Ayah hawa nafsu kemana wae lompatna? Karena kejahatan, orang nahan baik tuh Bu.
Berarti kalau kita menahan hawa nafsu akan menjadi ciri khas orang yang bertakwa, dan orang bertakwa ini adalah dekat sekali dengan rahmat Allah. Paham Bu? Naon? Takwa. Liur. Bapak Ibu, saya nanya lagi, sholat baik nggak? Sholat, orang yang sholat ciri orang bertakwa tidak? Cek saha? Mana? jadi yang sering Bapak Ibu saya tanya, Bapak Ibu kalau sholatnya benar itu ciri kalau bertakwa tidak? Cek saha? Al-Baqarah ayat 3 pan ayat 2 nanti zalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Siapa orang bertakwa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Sepakat Bu? Jadi ciri khas orang yang bertakwa teh mendirikan sholat. Saya nanya, sholat baik tuh? Benar. Rumusna ciri khas orang yang bertakwa teh melakukan kebaikan. Aya Quran teh mana? Lain, beda Ibu. Jadi yang ceritanya surat 11 ayat dari awal surat 11 ayatnya 114 coba buka. Surat Hud ayatnya 114. Dan dirikanlah sholat ayo Bu di permulaan siang dan malam. Jadi yang seri ayah berubuh dan ayo Bu, dan laksanakanlah sholat itu, karena tuh perbuatan baik itu akan menghapus dosa. Perbuatan baik menghapus dosa. Ini ke mana tah? Ya pasti ke surga kan? Naon? Oke, siap. Salah satu sholat yang akan mengantarkan ke surga naon? Tahajud. Sepakat? Oke, ayat tahajud di surga ente. Oke, saya nanya, ayat tahajud baik tuh? Ayah pernah ngomong tahajud itu baik? Liur deh. Buka Qurannya surat 17 ayatnya 79. Segera ayat. Ayah Bu, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayat asa karo buka makomam mahmuda Pak ya. Ayo Bu, dan di sebagian malam kalian tahajudlah sebagai ibadah tambahan buatmu, mudah-mudahan Allah menempatkan kau di tempat yang terpuji. Baik teu? Di mana ayana? Hiji deui. Bener baik. Buka Qur'ana surat 5 hiji ayatna 15 sampai 18. 5 hiji ayatna 15 sampai 18. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu oleh Allah akan ditempatkan di taman-taman surga dan mata air, dan mereka selalu menerima apa yang diberikan Robnya, dan mereka itu dulu di dunia adalah orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, dan dia di akhir malam tidurnya sedikit sekali di waktu malam, dan dia di akhir malam memohon ampun kepada Allah. Ya, berarti sholat tahajud baik tuh Bu? Berarti non baik ke mana? Baik mah karena takwa. Ini kan berbuat baik teh akan mengantarkan kepada takwa. Takwa akan mengantarkan kepada rahmat Allah, akan mengantarkan kepada mantap. Oh deui ka begra. Bapak Ibu dibolak-balik ya, lamun paham mah aman. Nah Bapak Ibu kalau di sekolah mah ieu teh disebutna teh kerangka berpikir nu kieu teh. Kalau saya dulu ngebimbing Bu, nah teh nyambung kerangka berpikir teh salah henteu kieu, dibuatlah alur bagan. Saya tuh suka ngecek. Biasanya Bu ieu teh ayana di bab 1. Eta teh nu ngerjakeun sorangan, beda jeung nitah ya kabatur. Kan pendahuluan, identifikasi masalah. Kalau itu kan aya dulu bab 1 ayanya. Terus aya kan pendahuluan. Kemudian latar belakang masalah, identifikasi masalah, terus sampai
di huruf terakhir kerangka berpikir atau kerangka pemikiran, ya kan? Terus saya hipotesis dan dia buat alur kan bagan, ya kayak gini bagannya, kayak x1 x2 variabel 1 variabel 2 sama kayak gini, kudu nyambung ke luhur. Terus saya dibuat bagan seperti ini yang tadi, tak kayak gini. Makanya saya sekarang suka kayak buat bagan ini minimal supaya ngerti. Oh kieu bagan natenya, oh kieu minimal inget Bu. Sip. Nah berarti nanti kita akan kasih kesempatan ke Ibu, nanti kita di Ramadan akan adakan kuis ya. Kalau bisa insya Allah kata Airsan nanti akan berikan umroh, oke, umroh dalam bentuk brosur ya. Ini kalau mudah-mudahan nanti Ajad nanti memberikan lagi surprise yang menarik Bu ya, mudah-mudahan ya. Misalnya ada parfum ya, alhamdulillah bermanfaat yang ngasih parfum sejarah juga bermanfaat. Ada juga dulu yang mukena yang dulu alhamdulillah dipakai ya. Nah, insya Allah nanti mudah-mudahan kita adakan lagi seperti itu biar semangat ngaji teh bukan untuk mencari itu mah bonus dan Ajad ingin berbuat baik atau nanti ada dari yang lainnya atau dari saya pribadi ingin ngasih Ibu ada Quran bagus nih, bisa ini Quran dari saya Ibu, kalau bisa jawab silahkan, kalau tidak bisa jawab nggak apa-apa, kasih ke bapak-bapak bagus ini insya Allah ya. Siap Ibu? Naon Bu? Ulah ayeuna ngajawab nage acan kewe. Oh udah izin ke pode kabeh. Ya Bu, tos serat nilai. Nah, Bapak Ibu mohon maaf ya, ciri khas orang yang bertakwa itu tidak lain. Bapak Ibu, Uyos kasinggung? Oke, siapnya. Cung anu sok rajin baca Quran. Moal ditanya apa lagi? Ditanya lawan kieu ya abi teh nanya, abi ustaz sok resep. Nah, aing nanya ge henteu. Ieu ditanya kan. Nah, Bapak Ibu mohon maaf ya. Kalau Bapak Ibu senantiasa baca Quran, identik Pak, identik lihat, rumusna. Orang yang baca Quran mah identiknya jeung tahajud. Jadi nggak percaya Pak, Bapak baca hadisnya, lihat bahasanya. Bertahajudlah wahai para ahlul Quran, bukan ke manusia Pak. Nah Bapak repeh kita Bapak kan nggak pernah baca Quran, di Qurannya dijelasin hadis bagus banget nih gini lamun eta teh hadisna wabi ditraktir marebuan. Tapi lamun aya abi traktir capek ya marebuan sarua. Lihat Pak, tahajud malam lah, sholat witir lah, wahai para ahlul Quran, bukan manusia Pak, hati-hati, keren ya hadis. Kata-kata lamun Bapak Ibu merasa dirinya bergaul terus dengan Quran, itu seharusnya identik dengan tahajud Pak. Nih atau saya bukakan ya, percaya mah. Berarti award. Aya Pak? Aya Pak nih. Tahajud mana dia? Karena mana tahajud ini? Nah ini. Nih dalilnya. Nih dalilnya. Sesungguhnya Allah itu ganjil, witir, dan menyukai orang-orang yang melakukan sholat witir. Maka sholat tahajudlah wahai para ahlul Quran. Itu Pak dalilnya ya. Ya sih.
Ya Bu, kalau Bapak Ibu merasa dirinya tunggal poe maca Quran, itu seharusnya identik, Pak. Berarti Bapak Ibu saya tunggu sebelum bubar pengajian traktir. Traktir, Pak. Ayah kan ya. Ya punya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu senantiasa baca Quran tiap hari, itu teh akan menemukan di Al-Quran itu ayat-ayat tentang tahajud. Kan Bapak teh melewati ayat tahajud terus. Dirinya teh Pak ayat sekitar 11 Pak sampai 13 ayat mengenai tentang tahajud. Bapak tuh senantiasa baca, iya tahajud. Terus tahajud wae berarti naon? Kalau kata Quran mah mohon maafnya kesenggungnya biasanya. Kata Quran mah lawan Bapak teh salat tahajud mah kata Quran mah Bapak teh kaganggu akal sehat mah. Abi mah teu ngabatikeun sakitu-kituna Ibu. Enggak percaya? Buka Qurannya biar yakin. 39 ayatnya 9. 39 ayat ke-9 ada? Ayo Bu, lihat pertama kali Allah nanya, apakah sama orang musyrik dengan orang-orang yang suka sholat malam? Ayo Bu, saya nanya ke Ibu, orang musyrik dengan orang yang sholat malam bagus mana? Keren Ibu, sekali ini bisa salah. Bagus mana orang yang musyrik dengan orang yang sholat malam? Orang catat ya, bagus sholat satu. Yang kedua, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Beda. Nah, berarti Ibu lebat kanu mana? Lebat kanu berilmu kan? Kenapa lebat kanu berilmu? Karena bisa membedakan mana musyrik, mana sholat malam. Paham Bu? Lihat ujung ayatnya. Hanya orang-orang yang berakal sehatlah orang-orang yang menerima pelajaran. Non maksudnya, berarti kalau Bapak Ibu sudah tahu bahwa orang yang sholat malam itu lebih baik daripada orang yang musyrik, terus Bapak Ibu tidak sholat malam, berarti Bapak Ibu teh orang-orang yang terganggu akal sehatnya. Karena orang-orang yang bertakwa itu identik dengan baca Quran, dan apabila Bapak Ibu senantiasa baca Quran harus identik dengan sholat. Sip. Berarti mulai ayeuna Ibu sholat malam gaskeun 11. Ustad Abi tos tabu setengah tilu juga 11. Terus Abi teh Ustad masih kene teu acan ngantuk. Naon yang harus dilakukan? Perbanyak mohon ampun, perbanyak istighfar. Quran surat 3 ayat 17. As-sabirina was-shodiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang tetap taat, dan orang-orang yang menginfakkan harta dari jalan Allah, dan orang-orang yang banyak mohon ampun di waktu sahur. Itu ada. Sip Ibu. Tuh jamnya jam 10 Ibu. Baru sampai sini. Insya Allah ini kalau saya punya waktu dan saya dikasih izin oleh Allah untuk bertemu di minggu depan, saya akan lanjutkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Buka Qur'ana semuanya, terus apa aja yang Allah abadikan ciri khas orang yang bertakwa teh. Biar nanti kita masuk ke dalam golongan tersebut dan Allah janjikan surga seluas langit dan bumi ya. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.